Saat awal berdakwah, Nabi menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dan hanya kepada orang terdekatnya saja. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Dan saat Nabi memulai dakwah secara terbuka, banyak sekali cacian yang beliau dapatkan dari suku Quraisy. Tak ayal ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah gila. Bahkan pamannya sendiri pun menentang dakwah beliau. Kita harus menghentikan Muhammad. Pengikutnya setiap hari semakin banyak. Kita tidak boleh tinggal diam. Cacian yang kita lontarkan pun tidak menggentarkan ia. Bagaimana jika kita melemparinya dengan kotoran hewan? Ummu Jamil senantiasa membawa duri untuk disebar di jalan yang senantiasa dilewati oleh Nabi. Bahkan Ummu Jamil ini rela menjual kalungnya yang sangat berharga hanya untuk biaya penganiayaan terhadap Nabi. Kemudian turunlah firman Allah SWT sehubungan Ummu Jamil dan Abu Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berpelajaran kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, membawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Wahai Abu Bakar, di mana Muhammad? Dia sudah menghinaku dan suamiku. Jika aku bertemu dengannya, aku akan menimpuknya dengan batu ini. Wahai Rasulullah, kenapa kamu terlihat olehnya, padahal aku melihatmu? Dia tidak melihatku karena Allah menutup pandangannya terhadapku. Subhanallah. Tak hanya cacian yang Nabi peroleh saat beliau keluar rumah pun tetangganya ada yang melempari Nabi dengan kotoran domba. Nabi berlindung di balik daun lebar supaya wajahnya tidak terkena. Abu Jahal pun melempari kotoran saat Nabi sedang sholat, sehingga Fatimah harus membersihkannya dulu baru Nabi melanjutkan sholatnya. Tak hanya sampai itu, Abu Jahal juga ingin menginjak punggung Nabi tapi tak jadi. Kenapa kau lari terbirit-birit, Abu Jahal? Saat aku ingin menginjak Muhammad, tiba-tiba ada deretan api melingkar di sekitar Muhammad dan ada juga beberapa sayap di sekitarnya. Abu Lahab terkejut. Abu Jahal juga menghasut orang yang masuk Islam. Jika dari orang terpandang, maka ia akan menawarkan sebuah uang. Murtadlah kalian, aku akan memberikan kalian uang. Jika usaha kalian mengalami kegagalan, berbicaralah kepadaku. Lain jika budak yang masuk Islam, mereka akan disiksa habis-habisan oleh tuannya. Nabi Muhammad sedih. Ia selalu menerima berita tentang pengikutnya yang disiksa. Karena memilih masuk Islam, tiap Nabi Muhammad berdakwah pun warga Quraisy yang masih percaya kepada nenek moyang akan melempari beliau dengan kotoran. Membuat perkumpulan dengan Nabi Muhammad dihentikan. Suatu hari, Al-Arqam bin Abil Arqam mendatangi Nabi. Wahai Rasul, bagaimana untuk sementara waktu dakwahmu pindah dahulu ke rumahku? Rakyat Quraisy tidak akan mengetahuinya. Mereka pasti mengira kita akan memilih tempat yang jauh. Nabi Muhammad pun menyetujui usul Arqam. Sejak saat itu, Nabi berdakwah di rumah Arqam dan penduduk Quraisy tidak ada yang menyadarinya. Semakin hari, pengikut Nabi Muhammad semakin banyak. Mereka menyukai cara Nabi dalam menyampaikan dakwahnya, lembut dan tanpa ada paksaan.